Princess Anne, Camilla, dan pertarungan senyap di balik Royal Ascot. Semuanya bermula dari sebuah tanda tangan yang tidak pernah diduga banyak orang akan dibubuhkan oleh Princess Anne. Bukan pada saat suasana kerajaan sedang tenang, melainkan ketika keluarga kerajaan Inggris tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perhatian publik terhadap kesehatan Raja Charles III. Namun, hanya beberapa hari sebelum persiapan Royal Ascot mencapai puncaknya, sebuah arahan kerajaan yang bersifat rahasia dilaporkan bergerak diam-diam melalui jalur administrasi Windsor. Bagi para pejabat senior istana yang telah puluhan tahun bekerja di lingkungan monarki, kemunculan dokumen tersebut segera memunculkan pertanyaan besar. Mereka memahami bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Di balik pintu-pintu tertutup dan koridor yang sunyi, beredar kabar bahwa otoritas Camilla dalam salah satu tradisi paling berharga milik kerajaan sedang menghadapi tantangan yang serius. Awalnya, desas-desus itu terdengar terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Royal Ascot selama ini dikenal sebagai salah satu institusi seremonial paling terlindungi dalam kehidupan kerajaan Inggris. Acara balap kuda bergengsi tersebut bukan sekadar perhelatan olahraga atau ajang sosial kalangan aristokrat. Di mata keluarga kerajaan, Royal Ascot merupakan simbol kesinambungan monarki yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun berbagai laporan tidak resmi mulai menyebut adanya pembicaraan mengenai perubahan kewenangan dalam struktur penyelenggaraan acara tersebut. Informasi yang beredar berasal dari berbagai sumber internal, mulai dari percakapan staf keamanan hingga korespondensi administratif yang bocor secara terbatas. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ada perdebatan serius mengenai siapa yang seharusnya memegang kendali atas aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan Royal Ascot. Menurut sejumlah laporan, persiapan acara sebenarnya telah berlangsung dalam suasana tegang selama beberapa pekan. Beberapa anggota staf disebut memperhatikan perubahan tidak biasa dalam proses persetujuan tamu undangan, pengaturan tempat duduk kehormatan, serta akses terhadap area-area eksklusif. Perubahan-perubahan tersebut dikaitkan dengan semakin besarnya pengaruh sosial Camilla dalam lingkaran penyelenggaraan Royal Ascot, yang membuat banyak pihak khawatir, bukan hanya perubahan itu sendiri, melainkan kecepatan meningkatnya kekhawatiran hingga akhirnya memicu pembahasan resmi di tingkat istana. Situasi yang semula dianggap sebagai persoalan administratif, perlahan berubah menjadi isu yang menyentuh inti tradisi kerajaan. Di tengah berkembangnya situasi tersebut, Princess Anne dilaporkan dipanggil untuk mengikuti serangkaian konsultasi tertutup bersama penasihat kerajaan senior dan pakar protokol yang selama ini terlibat dalam operasional Royal Ascot. Bagi mereka yang memahami reputasi Anne, keterlibatannya merupakan sinyal bahwa persoalan tersebut dianggap sangat serius. Selama puluhan tahun, Anne dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan sangat menjunjung tinggi kewajiban institusional. Banyak pengamat kerajaan menilai dirinya mewarisi rasa tanggung jawab yang kuat dari mendiang Ratu Elizabeth II. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya yang lebih sering menjadi sorotan media, Anne justru dikenal karena dedikasinya terhadap tugas dan komitmennya terhadap aturan yang tidak tertulis. Menurut berbagai sumber yang beredar di lingkungan kerajaan, Anne keluar dari pertemuan-pertemuan tersebut dengan sikap yang lebih dingin dan lebih tegas dari biasanya. Perubahan sikap itu cukup untuk menimbulkan kegelisahan di sejumlah kantor istana. Di sisi lain, Camilla disebut tetap percaya diri bahwa pengaruh yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun tidak akan terganggu. Sejak penobatan tahun 2023, visibilitas dan perannya dalam berbagai kegiatan kerajaan meningkat secara signifikan. Melalui jaringan sosial dan hubungan yang dibangun secara hati-hati, ia berhasil memperkuat posisinya dalam berbagai kegiatan seremonial kerajaan. Namun di balik senyum yang ditampilkan di depan publik, kekhawatiran mulai tumbuh di kalangan kelompok tradisionalis kerajaan. Mereka merasa bahwa batas-batas lama yang selama ini mengatur penyelenggaraan Royal Ascot mulai bergeser. Bagi generasi lama yang pernah bekerja langsung di bawah Ratu Elizabeth II, perubahan sekecil apapun terhadap tradisi dianggap memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Laporan-laporan juga menyebutkan bahwa staf istana terlihat membawa map merah tertutup antara Buckingham Palace dan Windsor pada jam-jam yang tidak biasa. Pada saat yang sama, sejumlah pegawai administratif disebut menerima instruksi lisan untuk tidak membahas proses evaluasi internal yang sedang berlangsung. Menariknya, beberapa sumber mengklaim bahwa Raja Charles III pada awalnya berusaha menghindari intervensi langsung. Ia dikabarkan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal tanpa berkembang menjadi krisis institusional.
Namun ketika muncul kekhawatiran tambahan terkait pengawasan protokol dan tata kelola acara, tekanan terhadap istana semakin meningkat. Sejak saat itu, isu tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar perbedaan pendapat pribadi. Bagi sejumlah tokoh senior kerajaan, persoalan tersebut berubah menjadi perdebatan mengenai tradisi, otoritas seremonial, dan identitas monarki itu sendiri. Royal Ascot memang jauh lebih dari sekadar perlombaan kuda. Selama beberapa generasi, acara tersebut berfungsi sebagai panggung simbolis yang memperlihatkan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini. Setiap undangan, setiap susunan tempat duduk, setiap jamuan pribadi, hingga setiap keputusan protokol memiliki makna yang melampaui acara itu sendiri. Namun, menurut berbagai bisik-bisik yang beredar di lingkungan istana, keseimbangan tersebut mulai berubah setelah masa penobatan Raja Charles III. Dengan posisi Ratu Camilla yang kini semakin kuat dan terlindungi secara institusional, muncul dugaan bahwa pengaruhnya mulai meluas ke wilayah yang selama ini dianggap sensitif. Jaringan perhotelan kerajaan dan pengaturan tamu dalam berbagai acara resmi. Bagi publik, perubahan semacam itu mungkin terlihat sepele. Akan tetapi, bagi para pejabat senior istana, pengaturan akses adalah bentuk kekuasaan yang sangat nyata. Siapa yang diundang, siapa yang mendapat tempat terhormat, dan siapa yang memperoleh kedekatan dengan lingkaran kerajaan dapat menentukan posisi sosial seseorang di kalangan elit Inggris. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah kalangan mulai merasa tidak nyaman ketika beberapa individu yang memiliki hubungan dengan lingkaran sosial, keluarga Parker Bowles tampak memperoleh keuntungan dari pengaruh tersebut. Kekhawatiran itu bukan semata-mata tentang daftar tamu. Yang dipersoalkan adalah munculnya kesan bahwa jaringan pribadi perlahan mulai mendapatkan akses ke ruang yang seharusnya tetap netral dan berada di atas kepentingan keluarga manapun. Disinilah nama Putri Anne mulai sering disebut. Sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disiplin dan paling setia terhadap tradisi, Anne konon memandang perkembangan tersebut sebagai ancaman serius. Baginya, upacara dan protokol bukanlah dekorasi simbolis yang bisa diubah sesuai kebutuhan zaman. Semua itu adalah benteng pertahanan yang menjaga monarki tetap dihormati. Mereka yang dekat dengan kelompok tradisional di istana dikabarkan percaya bahwa Anne selama ini telah menoleransi berbagai perubahan sejak Charles naik takhta. Sang raja menghadapi tekanan luar biasa, terutama setelah masalah kesehatannya menjadi perhatian publik sejak awal 2024. Dalam situasi seperti itu, banyak pihak memilih menghindari konflik internal. Namun Ascot berbeda. Menurut pandangan kelompok konservatif kerajaan, Ascot bukan milik seorang raja, seorang permaisuri, atau kelompok tertentu. Ascot adalah milik institusi monarki itu sendiri. Karena alasan itulah, dugaan campur tangan dalam pengaturan tamu dianggap jauh lebih serius dibanding persoalan etiket biasa. Ketika kekhawatiran tersebut mulai berkembang, suasana di balik dinding istana dilaporkan berubah drastis. Apa yang awalnya hanya berupa bisikan di koridor-koridor Windsor, perlahan bergerak menuju jalur administratif resmi. Titik baliknya disebut-sebut terjadi ketika sebuah map merah tua berisi korespondensi internal tiba di Kastel Windsor pada suatu malam. Dokumen itu, menurut berbagai sumber, tidak resmi, bukanlah pengumuman publik atau pidato seremonial. Isinya justru disebut memuat bahasa yang berkaitan dengan peninjauan, koreksi, dan pembatasan kewenangan. Dalam budaya birokrasi kerajaan, istilah-istilah seperti itu memiliki arti yang sangat besar. Ketika sebuah persoalan masuk ke dalam surat menyurat resmi, masalah tersebut tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui hubungan pribadi atau loyalitas. Ia berubah menjadi urusan institusional. Laporan yang beredar menyatakan bahwa administrator istana mulai melakukan peninjauan internal terkait proses persetujuan tamu, akses perhotelan kerajaan, dan berbagai keputusan yang dianggap berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dalam diskusi-diskusi itu, muncul frasa yang terdengar sederhana tetapi syarat makna. Kekhawatiran terhadap tata kelola tradisional. Bagi kalangan istana, ungkapan tersebut merupakan sinyal peringatan serius. Artinya, persoalan yang sedang diperiksa tidak lagi dianggap sebagai kesalahpahaman kecil, melainkan kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip lama yang menjadi fondasi monarki. Situasi semakin memanas ketika nama Putri Anne dikaitkan dengan proses peninjauan tersebut. Konon Anne menegaskan bahwa
Royal Ascot tidak boleh berubah menjadi alat untuk memperluas pengaruh pribadi, memberi penghargaan kepada jaringan sosial tertentu, atau mengangkat status keluarga manapun. Dampaknya dikabarkan terasa cepat. Sejumlah prosedur persetujuan tamu yang sebelumnya lebih fleksibel mulai dialihkan ke jalur pengawasan yang lebih ketat. Kewenangan yang dianggap terlalu terpusat pada kelompok tertentu perlahan dikembalikan ke struktur tradisional yang telah lama berlaku. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada teguran terbuka, tidak ada skandal yang diumumkan kepada publik. Namun dalam budaya istana, perubahan administratif seringkali jauh lebih menyakitkan daripada hukuman terbuka. Kekuasaan tidak dicabut sekaligus. Ia diambil sedikit demi sedikit sampai pengaruh yang sebelumnya besar menjadi hampir tidak terlihat. Di tengah semua itu, Raja Charles III disebut menghadapi posisi yang sangat sulit. Di satu sisi terdapat Camilla, sosok yang telah lama mendampinginya dan yang perjuangannya menuju posisi ratu memerlukan perjalanan puluhan tahun. Di sisi lain, ada Putri Anne, saudara perempuan yang oleh banyak orang dianggap sebagai penjaga terakhir disiplin institusi kerajaan. Menurut berbagai laporan tidak resmi, Charles awalnya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tenang tanpa mempermalukan siapapun. Namun bagi Anne, penundaan justru berisiko memperbesar masalah. Semakin lama ketidakjelasan dibiarkan, semakin besar peluang tradisi kehilangan otoritasnya. Dari sinilah lahir istilah yang mulai beredar di kalangan staf istana. Protokol besi Ascot. Entah istilah itu benar-benar digunakan secara resmi atau tidak, sebutan tersebut menggambarkan suasana yang berkembang saat itu. Kelompok tradisional tidak lagi sekadar memperingatkan. Mereka mulai bertindak. Anne tidak mengangkat suara. Ia tidak melakukan konfrontasi terbuka. Tidak ada pernyataan dramatis yang disampaikan kepada media. Namun, sejumlah pengamat kerajaan meyakini bahwa ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berdampak. Dengan ketelitian yang sering dikaitkan dengan disiplin militernya, Anne disebut mengaktifkan mesin birokrasi kerajaan untuk membatasi jalur pengaruh yang selama bertahun-tahun dianggap melindungi posisi Ratu Camilla dalam berbagai urusan seremonial. Perubahan itu dilaporkan dimulai dari persiapan Royal Ascot, salah satu acara sosial dan seremonial paling bergengsi dalam kalender kerajaan Inggris. Di permukaan, langkah-langkah yang diambil tampak seperti penyesuaian administratif biasa. Namun bagi mereka yang memahami cara kerja institusi kerajaan, perubahan tersebut dianggap memiliki arti yang jauh lebih besar. Menurut laporan yang beredar, Anne mendorong restrukturisasi saluran pengawasan terkait keputusan-keputusan penyelenggaraan dan keramah tamahan dalam acara tersebut. Wewenang yang sebelumnya diduga banyak dipengaruhi oleh hubungan informal dikembalikan kepada komite tradisional, penasihat seremonial senior, serta prosedur tata kelola yang telah lama berlaku. Dalam bahasa sederhana, semua itu mungkin terdengar seperti urusan dokumen dan rapat internal. Namun, di dalam struktur kerajaan, langkah tersebut dipandang sebagai pesan yang sangat jelas. Fokusnya bukan menyerang gelar Camilla ataupun posisinya sebagai permaisuri. Sebaliknya, yang disentuh adalah mekanisme yang memungkinkan pengaruh itu bergerak. Sejumlah tanggung jawab terkait penerimaan tamu disebut dialihkan. Jalur akses tertentu diperketat. Keputusan-keputusan yang sebelumnya dapat dipengaruhi melalui hubungan pribadi, dilaporkan mulai dialihkan kepada figur-figur yang bertanggung jawab langsung kepada aturan institusi. Bagi pendukung Camilla, perubahan ini dikabarkan terasa seperti serangkaian pintu yang perlahan tertutup. Namun bagi kalangan tradisionalis kerajaan, langkah tersebut dianggap sebagai pemulihan ketertiban. Di tengah perkembangan itu, muncul pula spekulasi bahwa Pangeran William memberikan dukungan diam-diam terhadap tindakan Anne. Dukungan tersebut, jika benar terjadi, diyakini bukan didorong oleh permusuhan pribadi, melainkan oleh kekhawatiran mengenai masa depan monarki. William, yang suatu hari akan menjadi raja, disebut memahami prinsip yang selama ini dijunjung tinggi oleh Anne, bahwa kelangsungan mahkota hanya dapat dijaga ketika kewajiban berada di atas kepentingan pribadi. Keselarasan pandangan antara Anne dan William memberikan bobot yang lebih besar terhadap langkah tersebut. Apa yang awalnya terlihat sebagai koreksi administratif berubah menjadi simbol kerja sama lintas generasi dalam menjaga institusi kerajaan. Para pejabat senior yang pernah bekerja dekat dengan mendiang Ratu Elizabeth II disebut segera mengenali pola tersebut. Selama masa pemerintahannya yang panjang,
Elizabeth dikenal menerapkan disiplin administratif yang dingin namun efektif. Ia jarang bertindak lebih keras daripada yang diperlukan dan hampir tidak pernah mempermalukan seseorang secara terbuka. Namun ketika sebuah batas dianggap telah dilampaui, respons institusi dapat berlangsung tanpa kompromi. Menurut berbagai laporan, Camilla dikabarkan merasa marah ketika menyadari sejauh mana perubahan yang telah terjadi. Bukan karena satu undangan diubah atau satu rencana tempat duduk disesuaikan. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa arsitektur pengaruh, yang selama ini menopang posisinya diduga telah dibongkar sebelum sempat dipertahankan. Banyak pengamat kemudian menyebut peristiwa tersebut sebagai koreksi kerajaan yang bersifat bedah. Istilah itu menyebar karena dianggap menggambarkan situasi dengan tepat. Tidak ada mahkota yang dicabut. Tidak ada gelar yang dipersoalkan. Namun sesuatu yang sangat berharga dalam dunia kekuasaan tetap hilang, kendali atas proses. Anne disebut tidak sekadar menghentikan satu keputusan. Ia diduga membekukan seluruh jalur otoritas tertentu. Akibatnya, Camilla menghadapi situasi yang jauh lebih sulit daripada kritik terbuka. Ia harus berhadapan dengan prosedur, aturan, dan kesunyian institusional yang tidak mudah dilawan. Dampaknya kemudian meluas ke ranah sosial. Dalam kehidupan kerajaan, penghinaan jarang hadir melalui pertengkaran terbuka. Sebaliknya, ia muncul melalui undangan yang tidak lagi datang, akses yang semakin terbatas, atau hubungan yang perlahan menjauh. Menurut sejumlah sumber yang memahami ekosistem aristokrat di sekitar Ascot, suasana semacam itulah yang mulai dirasakan setelah intervensi Anne. Figur-figur yang dikaitkan dengan jaringan lama Parker Bowles disebut-sebut mulai merasakan jarak yang semakin lebar dari pusat kegiatan keraton, khususnya dalam acara-acara hospitality yang menjadi jantung interaksi sosial elit. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai perpanjangan alami dari lingkaran istana, melainkan sebagai pihak luar yang kehadirannya harus melalui pertimbangan tambahan. Dalam sistem sosial seperti ini, akses bukan sekadar undangan. Ia adalah mata uang kekuasaan. Satu kursi di dekat pusat acara dapat diartikan sebagai tanda restu. Satu keterlambatan undangan dapat dibaca sebagai sinyal penurunan pengaruh. Bahkan perubahan kecil dalam protokol penyambutan dapat berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi apapun. Para keluarga aristokrat senior disebut memahami pesan ini tanpa perlu penjelasan langsung. Mereka membaca perubahan bukan dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang diam. Dalam konteks ini, Royal Ascot menjadi lebih dari sekadar acara tahunan. Ia berubah menjadi simbol pertarungan halus mengenai siapa yang berhak berada di pusat orbit kekuasaan monarki. Sebagian kalangan tradisionalis, menurut kabar yang beredar, mulai memberikan dukungan diam-diam kepada Putri Anne, bukan karena keinginan untuk konflik terbuka, tetapi karena kekhawatiran bahwa batas-batas lama yang menjaga netralitas institusi kerajaan mulai kabur. Princess Anne digambarkan oleh sejumlah pengamat sebagai representasi dari garis keras tradisi kerajaan, sebuah pendekatan yang menempatkan institusi di atas kepentingan personal. Dalam pandangan mereka, Ascot tidak boleh berubah menjadi panggung bagi kenaikan pengaruh kelompok tertentu, melainkan harus tetap dijaga sebagai ruang netral yang tunduk pada kode lama yang diwariskan era Queen Elizabeth II. Di sisi lain, situasi ini menempatkan King Charles III dalam posisi yang semakin kompleks. Ia digambarkan berada di antara dua tekanan besar. Loyalitas pribadi terhadap Queen Camilla di satu sisi, dan tanggung jawab menjaga stabilitas institusi di sisi lain. Sumber-sumber istana menyebutkan bahwa dilema ini bukan hanya persoalan politik internal, tetapi juga beban emosional yang terus mengikis ruang keputusan sang raja. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan memiliki konsekuensi ganda. Melindungi satu pihak terlalu terbuka dapat menimbulkan kesan keberpihakan yang merusak citra netralitas mahkota. Namun membiarkan pembatasan terhadap pihak tersebut tanpa intervensi dapat dianggap sebagai pelemahan terhadap ikatan personal di dalam keluarga kerajaan. Tidak ada jalan keluar yang sepenuhnya aman. Di tengah ketegangan tersebut, suasana internal istana dilaporkan mulai bergeser menuju apa yang disebut sebagai logika institusional. Sebuah cara pandang yang menempatkan protokol di atas hubungan pribadi, serta menegaskan bahwa keberlangsungan monarki lebih penting daripada dinamika individu di dalamnya. Ungkapan seperti duty over alliance atau the firm above the family kembali menguat dalam percakapan internal, menandakan kembalinya disiplin lama yang dulu menjadi ciri khas era Elizabeth II.
Namun, di balik ketegasan itu terdapat luka yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan. Camilla, menurut narasi yang beredar, dikabarkan merasa terpinggirkan secara perlahan dari peran-peran yang sebelumnya melekat pada posisinya. Dari sudut pandangnya, pembatasan tersebut bukan sekadar koreksi protokol, melainkan bentuk pengurangan pengaruh di saat ia baru saja mencapai stabilitas publik setelah bertahun-tahun berada di bawah sorotan. Di sisi lain, para pendukung pendekatan Anne dan kelompok tradisionalis melihat langkah tersebut sebagai tindakan perlindungan, bukan serangan personal. Bagi mereka, inti persoalan bukanlah individu, melainkan struktur. Mereka percaya bahwa monarki hanya dapat bertahan jika tetap kebal terhadap pengaruh jaringan sosial yang bersifat pribadi. Menurut narasi yang berkembang dalam spekulasi internal istana, ketegangan tidak muncul dalam bentuk konflik terbuka. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pertikaian publik, dan tidak ada perubahan dramatis yang diumumkan ke media. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Perubahan terjadi melalui prosedur, bukan deklarasi. Dalam narasi tersebut, disebutkan bahwa Charles memahami sesuatu yang sangat mendasar tentang monarki, bahwa kekuasaan tidak hanya tentang kasih sayang keluarga, tetapi juga tentang batas yang harus dijaga agar institusi tidak larut dalam kedekatan personal. Pemahaman ini, meski berat, menjadi dasar dari banyak keputusan yang kemudian dipersepsikan sebagai penataan ulang keseimbangan internal. Di titik ini, Princess Anne sering digambarkan sebagai simbol koreksi institusional. Ia mewakili sisi monarki yang tidak memberi ruang bagi kompromi emosional berlebihan. Dalam interpretasi ini, loyalitas bukanlah sesuatu yang fleksibel, melainkan struktur yang harus dijaga agar tidak runtuh oleh dinamika personal. Di dalam lingkaran istana muncul ungkapan yang sering dikutip dalam berbagai analisis. The firm before the family. Ungkapan ini tidak selalu diucapkan secara resmi, tetapi dalam narasi ini ia diperlakukan sebagai prinsip kerja. Artinya sederhana namun keras. Ketika kepentingan keluarga dan kepentingan institusi bertabrakan, maka institusi harus tetap berdiri lebih dulu. Dalam kerangka ini, Charles digambarkan berada dalam posisi yang sulit. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang suami, saudara, dan kepala keluarga. Namun dalam sistem monarki, peran-peran tersebut tidak selalu berjalan sejajar. Keputusan-keputusan yang dikaitkan dengan restrukturisasi internal, terutama terkait peran seremonial dan akses dalam acara-acara penting seperti Ascot, dipandang sebagai upaya menjaga agar garis antara kedekatan pribadi dan otoritas resmi tetap jelas. Dalam narasi yang beredar, posisi Camilla, Queen Consort digambarkan tidak dihapus, tetapi dikontrol ulang. Istilah ini sering muncul dalam interpretasi spekulatif, bukan penghilangan peran, melainkan pembatasan ruang pengaruh dalam area-area tertentu, yang dianggap sensitif secara simbolik. Hal ini tidak dipahami sebagai konflik personal, melainkan sebagai penegasan ulang bahwa bahkan figur paling dekat dengan raja tetap berada dalam struktur yang lebih besar daripada hubungan individual. Dalam logika istana, pengaruh tidak selalu terlihat dari gelar atau kehormatan, tetapi dari akses. Siapa yang mengatur jadwal, siapa yang hadir dalam ruang-ruang tertentu, dan siapa yang secara diam-diam menentukan alur protokol. Ketika akses ini berubah, perubahan itu seringkali lebih signifikan daripada pengumuman resmi apapun. Sementara itu, Princess Anne dalam narasi ini diposisikan sebagai figur yang tidak mencari popularitas, melainkan stabilitas. Ia digambarkan sebagai seseorang yang memahami bahwa monarki tidak bertahan karena fleksibilitas tanpa batas, tetapi karena kemampuan untuk mengatakan tidak pada saat yang tepat. Dalam interpretasi para pengamat, perannya dalam restrukturisasi seremonial dipandang sebagai bentuk penegakan batas, bukan dominasi pribadi. Ia tidak membangun kekuasaan baru, tetapi mengaktifkan kembali aturan lama yang dianggap mulai kabur. Disinilah muncul ketegangan simbolik antara monarki yang lebih adaptif secara emosional dan monarki yang lebih kaku secara struktural. Figur Prince William dalam narasi ini ditempatkan sebagai pengamat sekaligus pewaris. Ia tidak berada di pusat keputusan tetapi berada di pusat pembelajaran. Menurut interpretasi tersebut, ia menyaksikan bahwa monarki bukan hanya tentang popularitas publik atau citra modern, tetapi tentang kemampuan menjaga kontrol internal ketika tekanan eksternal dan internal bertemu. Pelajaran yang ia serap bukan tentang siapa yang menang dalam dinamika tertentu, tetapi tentang bagaimana institusi bertahan melalui koreksi yang kadang tidak nyaman.
Royal Ascot dalam narasi ini bukan hanya festival kuda dan tradisi sosial aristokrasi. Ia menjadi simbol panggung di mana struktur kekuasaan halus terlihat lebih jelas daripada biasanya. Di permukaan, semuanya tampak seperti biasa. Kereta kuda, pakaian formal, dan ritual sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun di balik itu, menurut spekulasi internal, terjadi penyesuaian kecil yang berdampak besar. Perubahan alur protokol, penataan ulang akses, dan penguatan kembali jalur komando seremonial. Perubahan kecil dalam sistem seperti ini seringkali tidak terlihat oleh publik, tetapi sangat terasa di dalam institusi. Dalam narasi yang lebih luas, apa yang terjadi bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan pengetatan kembali struktur. Tidak ada yang benar-benar jatuh, dan tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada adalah penyesuaian batas, sebuah mekanisme yang dalam sejarah monarki seringkali muncul ketika keseimbangan dianggap mulai bergeser terlalu jauh. Namun, seperti semua sistem yang kompleks, interpretasinya bergantung pada sudut pandang. Bagi sebagian, ini adalah stabilisasi. Bagi yang lain, ini adalah pembatasan. Pada akhirnya, narasi ini menegaskan satu hal. Monarki bukan hanya tentang individu, tetapi tentang sistem yang terus-menerus mendefinisikan ulang dirinya sendiri. Dalam sistem tersebut, hubungan pribadi bisa kuat, tetapi tidak selalu menentukan arah institusi. Gelar bisa memberi kehormatan, tetapi tidak selalu memberi kebebasan tanpa batas. Dan di tengah semua itu, figur-figur seperti Charles III, Princess Anne, Camilla, Queen Consort, dan Prince William menjadi bagian dari sebuah mekanisme yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Sebuah mekanisme yang, dalam diamnya, terus mengingatkan bahwa di dalam House of Windsor, kekuasaan paling nyata bukanlah yang terlihat di depan kamera, melainkan yang bekerja tanpa suara di balik pintu tertutup.